Selamat sore, salam jumpa kembali dengan hambanya Reverend Daromis Samaribu SE dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Hari ini kita berjumpa kembali hanya karena kemurahan Tuhan dan anugerahnya, sehingga kita dapat berjumpa kembali. Bahkan Allah sendiri, Yesus sendiri akan melawat saudara dengan firman-Nya pada sore ini. Hari ini hari Jumat tanggal 7 Januari 2022. Hanya karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan sehingga saudara dan saya kita masih sempat menikmati kemurahan Tuhan dan anugerahnya, rahmat dan kebaikannya buat saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tetap memegang janji. Dia akan tetap mengasihi saudara. Dia akan tetap menyertai saudara sampai akhir hidup saudara. Sebab itu saudara-saudara, baiklah kita bersyukur. Tahu bersyukur, tahu berterima kasih akan kebaikan Yesus Kristus sebagai junjungan saudara dan saya, sebagai juru selamat isi dunia ini. Ditanggungnya segala dosa saudara, dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan dibinasakan. Pegang dan klaim janjinya, ya dan amin, A+. Sebelum kita memulai, lebih dulu kita awali dengan doa. Biarlah firman Allah hidup dan berkuasa, sanggup memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap orang yang mengharapkan, mendambakan kehadiran Yesus Kristus melalui rohnya yang hidup itu, yaitu roh penolong, Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah semesta langit dan bumi, di dalam namamu Yesus Kristus, Yeshua Amasya, Jesus Christ. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami akan menyampaikan apa yang Tuhan mau, visi misi Injil Kerajaan Surga. Biarlah dimasukkan sampai ke seluruh pelosok bumi ini, terutama spesial buat NKRI ini, di mana saja para pendengar, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di mana saja mereka berada, lawatan Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi. In Jesus' name we pray. Amen. Hari ini tema Yesus menyembuhkan segala penyakit. Yesus sanggup menjamah saudara. Dalam Yesus Kristus ada kesembuhan. Di dalam Yesus Kristus ada kuasa untuk menaklukkan anasir-anasir iblis, misi-misi iblis. Yesus sanggup, dan kuasa itu telah diserahkan kepada saudara dan saya untuk memenangkan pertarungan iman yang Tuhan bebankan kepada saudara dan saya. Baiklah, kita buka ayatnya yang saya kutip dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-9, ayat 1, 2, 6, 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, dan kita akan buka dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 dan 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5. Baiklah, kita bacakan ayatnya. Lembaga Alkitab menulis,
orang lumpuh disembuhkan. Perikop nats yang kita akan bacakan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anak, imanmu. Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus mengklaim dirinya. Dia sanggup mengampuni dosa saudara dan saya. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Dosamu merah seperti kermis. Saya katakan sekali lagi, akan putihkan seperti bola salju dan seperti bulu domba. Dulu saudara dan saya, kita ini seperti kain lara di hadapan Tuhan, kotor dan hina-hina. Tidak ada arti saudara hidup saudara. Tapi karena anugerah dan rahmat Tuhan, saudara dan saya diampuni dan ditebus dengan darahnya yang mahal itu. Kayu salib di Bukit Jongjuta, hampir 2000 tahun yang lampau, kurang lebih 2000 tahun yang lampau, Yesus dieksekusi. Yesus mati di Bukit Jongjuta. Dalam kasus ini saudara, Yesus mengadakan perjalanan. Yesus menggunakan perahu untuk menyeberang ke satu tempat. Pada waktu dia berada beserta murid-muridnya di daratan, ada orang terbaring tidur. Orang ini kena penyakit lumpuh. Tidak bisa berjalan karena kakinya bermasalah. Lumpuh. Sehingga tidak ada aktivitas yang ia lakukan. Saudara dan saya, Tuhan menyembuhkan saudara dari segala penyakit saudara dan saya. Adakah engkau mengalami sakit saat ini? Adakah penyakit yang menggerogoti saudara? Penyakit apapun tidak ada yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Yesus di ayatnya yang ke-6 ini, Matius pasal 9 ayat ke-6, Yesus mengklaim, aku tidak ada seorang anak manusia yang sanggup mengampuni dosa, hanyalah melalui saya, melalui Yesus sendiri. Ada jalan pengampunan dosa saudara, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi buat saudara, ada kelepasan, ada pembelaan, ada sukacita, ada kemenangan, dan akhir daripada itu, endingnya, saudara dan saya akan bersama-sama di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya.
Sebab itu setialah kepada Tuhan. Hiduplah menurut ketetapan firman Allah. Hiduplah menurut kehendak Tuhan. Aturan, perintah, komando, taatilah. Yesus melalui firman-Nya dalam hidupnya. Jangan keraskan hatimu. Jangan balelo. Jangan memberontak. Jangan mengadakan kudeta. Tinggalkan hal-hal itu. Tinggalkan karakter yang tidak percaya. Yang dilakukan oleh Thomas, murid Yesus, Filipus, dan sebagainya. Tinggalkan. Seringkali pribadi-pribadi kita tidak percaya akan kuasa kesembuhan itu. Dan Yesus memerintahkan, mengeluarkan instruksi, komando kepada orang lumpuh ini. Berjalanlah, bangunlah, berjalanlah. Karena kesembuhan telah terjadi. Yesus berkata, hanya sepatah kata, orang lumpuh ini berjalan. Karena orang lumpuh ini meyakini bahwa di dalam Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu, ada kesembuhan. Saudara dan saya, mungkin saudara mengalami kesakitan. Mungkin jasmani, sakit jasmani. Engkau sudah putus asa. Rasa khawatir membayangi saudara. Mungkin saudara terbaring di mana engkau berada saat ini karena sakit yang menderah tubuh saudara. Engkau membutuhkan pertolongan, engkau membutuhkan kesembuhan. Kesembuhan yang sejati itu, kesembuhan daripada Yesus saja, Yesus Kristus. Kesembuhan yang sejati, kesembuhan yang luar biasa. Sebab itu yakinlah, percayalah, terimalah Yesus sebagai juru selamat saudara. Terimalah, oleh karena bilur-bilur Tuhan, saudara dan saya sudah disembuhkan dari segala dosa-dosa saudara. Ayatnya yang ke-12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tadi, tetapi orang sakit. Kehadiran Yesus, kuasa Tuhan, ketika saudara berdoa, ketika saudara meminta pertolongan, Yesus hadir mendengarkan segala permohonanmu, segala permintaanmu, segala pengharapanmu, segala keinginanmu, dan segala keinginanmu untuk sembuh. Yesus menjamah. Yesus sanggup menyembuhkan saudara dari segala penyakit saudara. Kanker, virus-virus yang mematikan, tumor, segala penyakit dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dialah penyembuh. Di dalam Dia ada kuasa kemenangan. Di dalam Dia ada kuasa pengampunan dosa. Di dalam Dia ada kuasa kesembuhan. Yesus mendengarkan kegaduhan orang-orang, beberapa orang di sekitarnya saat itu, yang kita baca dalam Injil Matius pasal 9 ini. Yesus mengetahui orang berbisik-bisik tentang Yesus, karena Yesus adalah mempunyai kuasa, otoritas di surga dan di bumi. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Akan kembali menghakimi, kembali menyebut saudara untuk kedua kali, serta menghakimi semua orang yang bernapas, kecil besar, kaya miskin, tua muda, hamba atau merdeka, semuanya akan melalui kursi pengadilan Allah.
Sebab itu saudara, perbaikilah hidup kita. Marilah kita perbaiki diri kita. Marilah kita merestorasi kehidupan ini. Marilah kita memikirkan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Marilah kita dekat kepada Dia. Marilah kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Marilah kita percaya dengan segenap hati saudara. Tuhan menghendaki kesungguhan saudara, hati saudara. Yesus menghendaki kesungguhan kita untuk mengiring Dia, untuk melayani Dia, untuk memuji Dia, untuk memasukkan namanya. Di ayatnya yang kedua, yang ke-18, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Seorang kepala rumah ibadah datang menemui Yesus dan mengadukan persoalan, masalah yang ia hadapi. Anak wanita yang ia kasih dan cintai berada dalam tidak dia bernyawa lagi, alias untuk meninggalkan keluarga ini untuk selama-lamanya. Artinya ada kematian. Tetapi kepala rumah ibadah ini, dia telah mendengar kabar tersiar. Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Yesus sanggup melepaskan saudara dari segala dosa, dari segala dakwaan iblis. Dia sanggup. Dan orang ini saudara, anaknya mati, anak wanitanya yang ia kasih buah hatinya mati. Tetapi orang ini spektakuler, spesial imannya, sangat-sangat spesial iman orang ini. Luar biasa. Dia berharap percaya kepada Yesus, bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus ada kelepasan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Haleluya. Dia coba berkata, datang, mari datang. Yang mulia Yesus, silakan datang berkunjung ke rumah saya. Aku sedang mengalami masalah. Anakku mati untuk pergi, untuk meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Tegakah engkau, hai Tuhan Guru Yesus? Datang saja, letakkan tangan di atas tubuh anakku. Pasti dia hidup. Luar biasa. Iman seperti ini saudara, luar biasa. Didemonstrasikan dengan kepercayaan yang tunggal, bahwa Yesus, di dalam Yesus ada kebangkitan dan hidup. Letakkan saja tanganmu di atas tubuh anakku, hai Guru, hai Mesias, Yesus anak Allah yang hidup. Maka anakku yang sudah terbaring mati, yang sudah terbujur, sudah tidak bernyawa lagi, akan bangkit dan hidup. Luar biasa iman kepala rumah ibadah ini. Adakah engkau mempunyai iman juga yang sama seperti itu? Sebab itu firman Tuhan datang kepada saudara dan saya pada sore ini. Yakinilah, percayalah bahwa engkau tidak sia-sia mengikut Tuhan, bahwa engkau tidak sia-sia mengiring Dia dan melayani Dia. Sebab itu peganglah dengan Tuhan, berpeganglah penuh kepada Tuhan, berharap penuh kepada Yesus Kristus. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di bawah kolong dunia bumi ini tidak ada orang manusia yang dapat mengklaim dirinya bahwa di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada kesembuhan, di dalam Dia ada kebangkitan dari mati, kematian. Haleluya.
Di ayatnya yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21 katanya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Waktu yang begitu lama. Orang wanita ini sudah habis segala-galanya, hartanya untuk mencari tabib kesembuhan, untuk menyembuhkan penyakitnya. Penyakit yang berbahaya yang dapat merenggut nyawa. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika rombongan Yesus masuk di kota itu, orang berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Yesus dikagumi oleh orang banyak. Wanita yang sedang sakit ini mempunyai iman dalam hatinya. Dia berusaha mendekat Sang Juru Selamat, Sang Penyembuh, yaitu Yesus Kristus. Dan dia berkata, mengambil keputusan, berkomitmen. Dia memberikan sikap. Sikapnya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Adakah engkau juga mempercayai? Asal aku dengan Tuhan, dengan bersungguh-sungguh menuruti peraturan ketetapan firman-Nya, apa saja aku dapat meminta pertolongan, apa saja Yesus sanggup melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler, mujizat-mujizat yang dahsyat, mujizat-mujizat yang mencengangkan. Dunia tercengang-cengang melihat mujizat. Kalau Yesus yang mengadakan mujizat-mujizatnya. Haleluya. Sebab itu saudara, baiklah kita selalu berada dalam rumah Tuhan. Baiklah kita selalu berkomitmen. Ketika engkau dipanggil, ketika engkau mengambil keputusan untuk melayani dia, ketika engkau dipanggil untuk mengiring dia, pegang erat-erat. Jangan tinggalkan lagi nama Yesus. Karena Yesus adalah Juru Selamat saudara dan saya. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman, tapi di dalam Yesus ada keselamatan yang Tuhan berikan bagi orang yang mengasihi Dia. Di ayatnya 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu, saat itu sepulah perempuan itu. Yesus mengetahui bahwa di dalam power, di dalam kerumunan orang itu ada seseorang, ada aliran yang keluar dari tubuh Yesus, dari apa yang Tuhan pakai. Yesus menoleh ke belakang, ia melihat seorang wanita yang memerlukan pertolongannya, yang memerlukan jamahnya, yang memerlukan kesembuhannya. Dan orang ini, saudara-saudara, wanita yang 12 tahun pendarahan ini, seketika dia hanya jamah saja jubahnya, dan dia mengalami kesembuhan secara total, secara nyata, secara spektakuler. Haleluya. Ayatnya yang ke-24. Berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati. Ayat 20, ayatnya 22, ayat 23, 24. Berkatalah ia, pergilah karena anak itu tidak mati. Oh, di ayatnya yang ke 24. Berkatalah ia, pergilah karena anak itu tidak mati tetapi tidur. Tapi mereka mentertawakan dia. Ayat 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Terjadi lagi, saudara-saudara, yang tadi kita sudah bacakan, saudara-saudara, tadi tentang kebangkitan, tentang Yesus membangkitkan
anak dari kepala rumah ibadah itu. Di ayat yang 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutnya sambil berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Di ayatnya yang ke-27 ini, saudara, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ada 2 orang sepasang manusia yang sama-sama mengalami masalah buta. Saya tidak tahu apakah buta sejak kecil atau buta ketika dia dewasa. Buta permanenkah atau buta karena kecelakaan? Tetapi di sini dijelaskan bahwa Yesus menyembuhkan mereka. Kedua orang buta ini disembuhkan oleh Yesus. Ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayalah kamu bahwa aku dapat melakukan." Mereka menjawab, "Ya Tuhan." Ada pertanyaan dari Yesus sendiri, dapatkah kamu percaya bahwa terjadi kesembuhan? Dapat kamu mata saudara yang mata saudara bisa percaya bahwa akan terjadi kesembuhan? Mereka berkata dengan spontanitas, "Kami percaya." Sering kita tidak mempercayai firman Allah, sering kita meragukan tentang kuasa Yesus Kristus itu. Sering kita mengolok-ngolok, tidak percaya. Sering, baiklah kita bertobat, baiklah kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kesalahan itu kiranya jangan kita lakukan berlarut-larut, karena akan memperparah. Sehingga banyak orang yang terjadi seperti sekarang ini sudah kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan firman Allah, dan mereka pergi meninggalkan Yesus. Sangat miris, kasihan sekali orang-orang yang seperti itu. Kiranya jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dengarkan firman Allah pada sore ini, baiklah kita kuatkan hati kita untuk menyeberang sungai Yordan, sungai yang penuh gelombang angin sakal. Di dalam lautan itu, di dalam samudra yang luas itu, ada ombak yang menggunung, ada gelora angin sakal yang datang menerpa saudara. Tapi jika kita bersama Tuhan, maka laut samudra raya itu, walaupun dia bergelora, walaupun sakal mengamuk, topan badai, jika ada Yesus, saudara hanya berkata diam dan tenang, maka badai dan topan dan sungai dan ombak itu akan mendeng tunduk, akan hardikan saudara. Ayatnya 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Tangan Tuhan Yesus menjamah tubuh yang mempunyai masalah, organ mata mereka, organ yang terpenting bagi hidup manusia, yaitu mata. Tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan Yesus diletakkan kepada kedua orang buta ini. Maka terjadilah mujizat kesembuhan. Jika saudara mengalami kesakitan saat ini, mungkin saudara terbaring di rumah sakit atau di rumah karena engkau mengalami sakit, tangan Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Percayalah, berdoalah, minta belas kasihan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, tidak ada penyakit yang tidak dapat dia sembuhkan oleh Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Tabib di atas segala tabib. Bagi saudara yang sakit jasmani, jangan ragu, jangan sangsikan kuasa Tuhan menyertai saudara. Sebut dan berserulah dengan segenap hatimu, dengan segenap kejujuranmu, dengan segala kepolosanmu kepada Tuhan. Tuhan menghendaki hati yang tulus. Maka setiap tetesan air matamu, setiap penderitaanmu,
setiap persoalanmu, setiap masalahmu, Yesus sanggup menjamah membuktikan bahwa Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Roh-Nya yang kudus itu selalu bekerja. Setiap saat di mana saudara berada, Roh-Nya yang kudus itu selalu hadir menyertai saudara. Ayat 30, maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Yesus tidak mempromosikan dirinya bahwa aku yang telah menyembuhkannya. Memang Yesus adalah rendah hati. Kadang kita manusia lupa segala-galanya. Kadang-kadang kita menyombongkan diri. Haleluya. Tapi dijauhkanlah Tuhan kiranya para pendengar yang dengarkan firman Tuhan pada sore ini. Rendahkanlah hati dirimu kepada Tuhan, maka Ia akan mengangkat dirimu. Tapi orang yang sombong congkak adalah lawan Tuhan Yesus sendiri, lawannya Roh Kudus. Haleluya. Dijauhkanlah Tuhan kiranya roh-roh sombong itu berada dalam hidup saudara, mengikuti kegiatan saudara. Biarlah roh sadar dan menyadari betapa aku sangat memerlukan Tuhan dalam hidupku, betapa aku harus bergantung penuh kepada Yesus Kristus. Jangan engkau katakan, aku mampu, aku tidak butuh siapa-siapa. Sorry. Sekali lagi, dijauhkan Tuhan kiranya orang-orang yang seperti itu. Baiklah bertobat, baiklah tinggalkan karakter, niat yang buruk itu, perkataan yang tidak jadi berkat, tinggalkan. Berpaling, beralih kepada hati yang rendah hati, seperti Yesus Kristus, Sang Juru Selamat saudara dan saya, Sang Juru Selamat isi dunia ini, Sang yang mengampuni dosa saudara dan saya. Kita ke 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-15 ayat 14 dan 15. Di sini tentang Naaman, seorang panglima Raja Aram yang mengalami kusta. Kalau saya di Sulawesi Selatan, kami mengenal kusta itu adalah kandala. Kandala itu, kusta itu, tubuhnya meleleh, hancur, busuk bernanah, jijik, penyakit yang menjijikkan. Dan Naaman ini seorang panglima besar kerajaan Aram, mengalami hal itu. Tapi rencana Tuhan tetap berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Naaman ini mempunyai pembantu, hamba dari negeri Israel. Dia mengetahui bahwa di Israel, orang Israel mempunyai Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dan wanita hamba ini membicarakan hak ihwal ini kepada Nyonya Naaman, untuk memberitahukan kepada sang tuan, sang panglima Naaman yang mengalami kusta ini. Dan Naaman tunduk mendengarkan apa pesan-pesan pembantu Naaman ini. Dan Naaman pergi ke Samaria. Di Samaria ada Elisa, seorang nabi yang hanya perintahkan, pergi 7 kali, celupkan dirimu di sungai Yordan, sungai yang kotor di negeri Israel. Menurut cerita bahwa sungai ini kotor. Dan Naaman pergi mencelupkan diri 7 kali. Seperti teh celup, dicelup diangkat, dicelup diangkat. Begitulah nasib Naaman. Dan Naaman turut menuruti nasihat-nasihat yang memberkati Naaman dan menyembuhkannya.
Maka turunlah ia memenangkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Panglima Naaman ini mengakui bahwa di Israel ada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Naaman mengakui bahwa di Israel ada Allah yang hidup. Yesus juga di dalam Allah, di dalam Bapa ada Yesus Kristus. Yohanes 1, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa satu. Yesus, kesembuhan terjadi bagi Naaman hanya karena mendengarkan instruksi seorang nabi Tuhan yang bernama Elisa di Samaria. Dan Naaman mengakui bahwa di Israel ada Allah yang hidup. Sementara di 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5, di sini menceritakan tentang Raja Hizkia yang mengalami sakit bisul yang mematikan. Seorang raja yang kaya raya, seorang raja yang mempunyai fasilitas, tapi bukan menjadi hak peto dia untuk hidup selama-lamanya. Ternyata kasta tidak dapat menolong dari kematian. Dia seorang raja, dia seorang pembesar, dia seorang bangsawan, dia seorang pemimpin negara terkenal, artis terkenal apapun, bahwa pasti mati. Sebab itu sebelum hari naas itu terjadi buat pada saudara, baiklah persiapkan dirimu, baiklah engkau merubah karakter hidupmu, merubah cara hidupmu melayani Tuhan, mengiring Tuhan, mengubah cara hidupmu untuk percaya penuh, bergantung penuh kepada Yesus Kristus. Haleluya. Saya sering dikritik, saya tidak peduli, apapun saya harus pikul. Kalau melayani Tuhan, mengiring Tuhan, kita harus memikul salibnya. Memang salib itu berat secara manusia, tapi ada Tuhan yang memikul, yang mengangkat beban-beban berat kita. Haleluya. Yesus Kristus jawaban dari segala persoalan saudara dan saya. Ayat 5, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Diperintahkan kepada nabi, kepada seorang nabi yang bernama Yesaya bin Amos. Diperintahkan Tuhan untuk datang pergi kepada raja, menghadap raja di istana Hizkia. Karena Hizkia dalam terbaring dalam keadaan sakit dan diponis akan segera mati. Seorang raja juga takut dan menangis, tetapi dia lari kepada Allah semesta langit dan bumi di dalam Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita yakini. Dan terjadi kesembuhan yang sempurna. Bahkan Hizkia diberikan umur panjang 15 tahun lagi. Ada bonus 15 years again he is alive. 15 tahun lagi dia masih hidup.
Betapa kasih Tuhan, tangan Tuhan, kemurahan Tuhan berlaku bagi semua orang yang tahu, berharap, berseru, memanggil namanya. Hizkia berdoa dan menangis. Dia menyerahkan penuh hidup mati. Dia menyerahkan penuh kehidupannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya harus menyerahkan penuh hidup saudara. Saudara harus pasrahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Saudara jangan membuat bersyarat untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan. Jangan melakukan hal itu. Tapi angkatlah tanganmu. Naikkanlah bendera tanda engkau mengaku bahwa tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Raja Hizkia mendapat bonus untuk hidup 15 tahun lagi. Saudara dan saya, jika engkau mengalami masalah, saudara dan saya, jika kita berada dalam kesesakan, saudara dan saya, jika kita menangis, jika kita berada dalam kesedihan yang mendalam, sakit hati, kecewa, saudara-saudaraku, jangan simpan masalah itu. Bawa masalah itu, letakkan di bawah kaki Yesus dan mohon pertolongannya. Mintalah dengan segenap hatimu, mintalah dengan setulus hatimu, maka Tuhan akan bekerja, maka Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menyelesaikan persoalan masalah yang engkau hadapi, tantangan apapun yang engkau hadapi. Yesus adalah jawaban dari segala persoalan saudara dan saya. Sebab itu berbahagialah kita yang sudah mengenal Tuhan, berbahagialah kita yang menjadi murid Yesus Kristus. Dunia tidak bisa tidak mengenal Yesus, karena Yesus, Tuhan Yesus bukan datang dari dunia, dia datang dari surga. Maka dunia tidak mengenal Yesus. Sebab itu kuatkanlah hatimu, iringlah dia. Sungguh hari Tuhan sudah dekat, tanda-tanda zaman sudah di ambang pintu. Yesus akan segera datang. Kematian, jemputan, Tuhan menjemput saudara. Dia datang bagaikan pencuri. Saudara tidak tahu kapan saudara masih hidup. Tapi kalau ketika engkau masih diberi kesempatan hidup, ketika engkau diberikan bernapas, sebab itu layanilah Tuhan jika engkau sudah menerima Yesus. Bagi yang belum menerima Yesus, mungkin ada orang-orang yang belum menerima Yesus, orang-orang ateis yang ada seperti yang ada di Eropa. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Sungguh malang hidup mereka, nasib mereka miris, karena mereka akan masuk dalam dapur api neraka yang menyala-nyala untuk selama-lamanya. Dan akan ada penyesalan, ratap tangis dan kerta gigi di sana terjadi. Penyesalan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita buka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus di Bukit Jogjuta, di atas kematiannya itu yang luar biasa, yang masuk. Saudara dan saya sudah disembuhkannya. Saudara dan saya sudah ditebus dari segala dosa dan penghakiman dan penghukuman. Tapi karena Yesus mati di kayu salib, Yesus rela menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya, dan saudara dan saya berhak masuk dalam kerajaannya, surga yang kekal untuk selama-lamanya. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Garis bawah, ia sendiri telah memikul dosa saudara dan saya. Garis bawahi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh karena bilur-bilur Tuhan, segala masalah, segala penyakit jasmani, penyakit rohani, kita telah disembuhkan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat isi dunia ini. Kita ke Yesaya pasalnya yang ke-53
Ayatnya yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia tertikam. Yesus menjadi korban saudara dan saya. Korban penebusan. Ditebusnya saudara dan saya dari api penghukuman. Bagi orang-orang yang durhaka kepada Yesus, ditebusnya. Tubuhnya ditikam. Lambungnya ditusuk dengan tombak. Keluarlah air dan darah. Kaki dan tangannya dipaku. Kepalanya dipaku. Dipakaikan mahkota duri. Mukanya sudah tidak berbentuk anak manusia Allah di dalam Yesus Kristus. Sungguh kematian Yesus sangat melanggar HAM. Sangat melanggar hak kematian, hak manusia. Tapi oleh karena pengorbanannya, oleh karena dia rela, dia cinta saudara dan saya, apapun ia lakukan demi keselamatan yang diberikannya kepada kita. Dia telah diremukkan, dia telah diolok-olok, dia dinista. Yesus telah menunjukkan kasih dan karyanya, keselamatan buat saudara dan saya, para pendengar yang budiman, pendengar yang dikasihi Tuhan. Jika engkau mendengarkan channel saya saudara, untuk selalu terupdate video-video baru saya yang saya akan sampaikan, yang saya akan upload di YouTube. Saudara, jika engkau merasa diberkat dengan pelayanan ini, silakan tombol subscribe dan like, serta berikan komen yang membangun. Karena saudara dan saya adalah satu tubuh, satu jiwa di dalam Yesus Kristus. Kekasih jiwa saudara, baiklah kita berdoa. Kita akhiri acara yang penuh hikmat ini, untuk kita kaji, untuk kita selalu renungkan, pikirkan yang terbaik daripada yang terbaik. Sekali lagi saya katakan, saudara, jika ada masalah, beban-beban yang engkau hadapi, penyakit apapun yang menderamu, masalah apapun yang engkau hadapi, letakkan, bawa di kaki Tuhan, maka semuanya akan selesai dengan sempurna. Haleluya. Baiklah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Anugerah dan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu selalu berada, menyertai hidup kami, menyertai pelayanan kami. Para pendengar yang dikasihi oleh lawatan Tuhan terjadi bagi mereka. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami bacakan, yang kami telah sampaikan, menjadi berkat bagi orang banyak. Iman percaya kami dikuatkan kembali, disegarkan kembali. Sekali lagi, yang sakit engkau sembuhkan, yang mempunyai masalah engkau selesaikan dengan kasih-Mu Tuhan. Keluarga-keluarga yang bermasalah, yang hendak berantakan, yang hendak beringin bercerai berpisah, antara ayah dan ibu, antara istri dan suami, anak-anak, Tuhan, jika mereka akan terjadi perpisahan, kiranya Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan menyatukan kembali. Anggur sukacita daripada Tuhan menjadi mewarnai keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Bagi orang-orang Tuhan di mana saja mereka berada, baik berdoa Tuhan buat bangsa kami, pemimpin kami yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Panglima ABRI, Kapolri, jajarannya. Dan kami berdoa buat DPR, Tuhan, legislatif, yudikatif, Tuhan, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, Tuhan, camat, lurah sekalipun terendah, RT, RW, kiranya Tuhan, mereka adalah wakil-wakil Tuhan. Kiranya berikan mereka hikmat, berkati mereka, berikan kesehatan di dalam memerintah di negeri kami ini.
Kiranya negeri kami aman dan tentram. Kami berdoa, kiranya orang-orang yang hendak merusak negeri ini Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan. Mari Tuhan, sadarkan kami semuanya Tuhan. Mari pulihkan kami semuanya Tuhan, sehingga kami berpikir yang positif. Kami berpikir ingin hidup berdampingan, hidup damai sejahtera. Kami berdoa buat rekan-rekan hamba-Mu Tuhan, kaum Muslim yang diberkati, kiranya mereka selalu Tuhan, mereka diberkahi, mereka mendapat mereka selalu diberikan kesehatan Tuhan, mereka selalu di usaha mereka Tuhan diberkati Tuhan.